Assalamualaikum teman-teman semuanya. Apa kabar hari ini? Kabar baik ya, insya Allah. Amin ya robbal alamin. Izinkan saya juga menyapa teman-teman yang baru pertama kali mampir di channel Teraska Maya. Hai, salam kenal dengan saya Maya. Semoga kalian suka dengan video yang saya share ini. Jika teman-teman berkenan, mohon bantu dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe. Terima kasih. Bunda-bunda masak apa hari ini? Kalau saya mau masak yang simple aja. Masak sayur sop, ini juga sayurnya cuma isi wortel dan kol aja. Karena kebetulan di rumah itu nggak ada yang suka kentang dan juga buncis. Jadi kalau saya masak sayur sop, biasanya pada dipilihin tuh. Yang dimakan cuma wortel sama kolnya aja. Jadi ini tadi saya ke pasar, sengaja belinya cuma kol sama wortel. Nanti dikasih seledri sama daun bawang aja. Seperti biasa untuk manusia sejenis saya, pilihan masakan itu pasti adalah masakan yang simple, yang sekiranya cepat gitu ya, dikerjain dalam waktu dan tempo yang sesingkat-singkatnya. Cie, kalah Sumpah Pemuda. Teman-teman ada juga nggak sih yang kayak saya, yang nggak betah lama-lama di dapur? Entah itu karena dapurnya sempit mungkin, atau karena dapurnya panas, atau karena memang dasarnya nggak suka masak. Karena masak itu kan nggak semua orang hobi ya. Ada yang mungkin senangnya itu, saya lebih senang nyetrika kalau kerjaan rumah gitu kan. Ada yang mungkin saya lebih senang nyuci piring, ada yang saya lebih senang masak, lain-lain gitu loh. Bukan masalah si A males dan si B rajin, bukan sih masalahnya. Lebih ke ya orang punya fashionnya masing-masing lah ya. Tapi mungkin lebih ke saya lebih menyukai pekerjaan A daripada pekerjaan B kayak gitu ya. BTW, apapun pekerjaan yang kita paling sukai di rumah dan apa pekerjaan yang paling gak kita sukai di rumah, tetap aja kan ya, insya Allah kita semua berusaha untuk sebisa mungkin menjaga merawat rumah beserta isinya dan penghuninya. Nah, bicara masalah merawat dan menjaga rumah dan isinya, teman-teman sering ngerasa nggak sih atau minimal pernah lah dalam seumur hidup selama pernikahan atau bahkan mungkin sebelum pernikahan ngerasa capek banget rapiin rumah, kok nggak ada selesainya, pagi dirapihin, siang acak-acakan, sorenya berantakan, sama aja ya. Ya intinya sekarang dirapihin, bentar lagi juga udah berantakan, apalagi kalau kita punya anak-anak kecil. Tapi emang bener ya rumah kita berantakan itu karena anak kecil itu? Anak kecil siapa? Hayo, siapa yang kalau rumah berantakan suka nyari kambing hitam, kambing putih, kambing hijau? Nggak usah ya, nggak usah nyari kambing hitam, rumah berantakan gara-gara si A, gara-gara si B, gara-gara anakku, gara-gara suamiku, gara-gara adikku, dan gara-gara tetanggaku. Jangan-jangan rumah kita berantakan itu karena rumah kita itu kebanyakan barang ya teman-teman. Nah, kalau kita udah ngomongin masalah kebanyakan barang, tentu aja ujung-ujungnya kita akan bicara tentang gaya hidup minimalis. Teman-teman pernah nggak sih cari tahu nih buat teman-teman yang belum menjalankan gaya hidup minimalis, atau mungkin ada sih keinginan tapi belum terlalu ngerti itu apa sih? Yuk kita belajar. Kira-kira manfaatnya apa aja sih menjalankan gaya hidup minimalis? Saya juga masih belajar banget, masih searching gitu ya, masih cari tahu karena memang benar-benar pemula juga. Saya juga bukan yang menjalankan gaya hidup minimalis ekstrim gitu ya, yang kayak apa istilahnya frugal living ya. Tapi masih belajar, masih sedikit-sedikit. Masih suka belanja nggak? Masih suka lapar mata nggak kalau ke pasar atau supermarket? Masih suka pengen ngumpulin barang nggak? Masih juga. Terus katanya gaya hidup minimalis. Nah itu dia, karena gaya hidup minimalis itu kan sebenarnya proses, bukan tujuan. Jadi seumur hidup kita menjalankan gaya hidup minimalis, nggak ada ujungnya istilahnya ya. Akan terus belajar terus gitu. Bun, kita mah orang biasa aja, nggak perlulah sok-sokan gaya hidup minimalis. Gaya hidup minimalis itu mah cuma buat orang kalangan atas aja. Mereka yang hidupnya kaya terus memilih untuk gaya hidup minimalis. Kalau kita mah ya memang keadaannya kayak gini, bukan gaya hidup minimalis, emang terpaksa harus minimalis. Nggak usah sensi banget kayak gitu ya. Jadi gaya hidup minimalis itu untuk semua orang. Karena ini adalah, gaya hidup minimalis itu adalah ya gaya hidup gitu loh. Bukan keadaan. Kalau kita katakanlah orang susah atau orang miskin, itu adalah keadaan hidup. Sama dengan sederhana gitu ya. Kesederhanaan atau hidup sederhana itu adalah gaya hidup yang sederhana. Tapi kalau miskin itu adalah keadaan hidup. Jadi kita harus bisa membedakan dua istilah yang kelihatannya tuh sama, kelihatannya tuh kayak mirip gitu. Terus kalau ada yang tanya,
Apa sih enaknya gaya hidup minimalis? Serunya di mana? Kerennya kayak apa sih emang gaya hidup minimalis itu? Nah, berdasarkan pengalaman yang udah saya rasakan gitu ya, selama menjalankan gaya hidup minimalis, kayaknya lebih banyak positifnya daripada enggaknya ya. Kalaupun saya ngerasa satu waktu ngerasa tersiksa karena mau beli barang aja harus dipikir berulang-ulang, merasa tersiksa karena capek harus decluttering gitu kan ya, milah-milah barang mana yang mau kita pakai dan mana yang mau dikeluarkan. Tapi kayaknya manfaatnya itu jauh lebih banyak daripada hal-hal negatifnya. Perubahan paling besar yang saya rasakan setelah saya coba sedikit-sedikit gaya hidup minimalis ini adalah satu, jadi lebih gampang dalam menemukan barang. Untuk teman-teman yang kalau nyari kunci motor butuh waktu berapa lama, sampai harus marah-marah nanya ke semua orang yang ada di rumah. Nah, coba deh kalau udah mulai susah nyari barang, mungkin udah waktunya kita mendecluttering barang-barang yang ada di rumah. Saya dulu gitu, tiap nyari barang ada aja deh yang hilang. Mau entah Pak suami nyari kunci motor nggak ketemu-ketemu, saya nyari gunting kuku sampai nyari dari hari Senin ketemu Kamis. Lebay. Terus apa lagi ya, barang-barang yang sekiranya kecil dan sering banget tiba-tiba ngilang kalau lagi dibutuhin. Entah itu kayak apa tuh tadi, gunting kuku, kunci motor, bahkan juga gunting kertas ya. Terus apa lagi tuh? Wah, ada aja deh pokoknya drama-drama dalam pencarian barang-barang. Ada yang lebih bahaya lagi. Saya kalau nyari peniti atau jarum pentul ketika saya mau keluar rumah mau pakai hijab gitu ya. Itu susahnya kayak nyari emas. Susah banget. Padahal itu peniti, itu jarum pentul saya sendiri yang pakai di rumah. Nggak ada orang lain yang pakai. Tapi begitu saya beberes gitu ya, saya decluttering, itu jarum pentul sama peniti ketemu semuanya, reuni gitu ya. Ternyata ada di mana? Ada di atas kulkas gitu ya. Saya selipin gitu di apa sih di cover kulkasnya itu. Ada yang di atas lemari plastik, ada yang di atas meja, ada yang di mana. Kira-kira kenapa bisa begitu? Ya tidak lain dan tidak bukan karena terlalu banyak barang numpuk di rumah. Jadi kayak misalnya tadi gunting ketutup apa, terus gunting kuku juga keselip di mana. Terlalu banyak barang, jadi barang-barang itu nggak punya rumahnya masing-masing. Makanya kalau mau nyari harus benar-benar sabar, matanya harus benar-benar jeli. Kalau enggak bikin emosi. Keuntungan lain apa? Setelah jalankan gaya hidup minimalis, ya kelihatannya rumah lebih rapi. Lanjutan dari yang tadi ya, kalau barang-barangnya itu udah kita keluar ini yang gak penting-pentingnya, ya udah yang gak kita pakai, mungkin udah rusak juga gitu kan. Itu otomatis kan barang-barang akan sedikit, jadi kita lebih mudah untuk nyusun, untuk menatanya gitu ya. Misalnya satu laci yang tadinya ada 20 barang, itu kan pasti penuh sesak. Setelah di decluttering, pasti tinggal sedikit ya, misalnya katakanlah 10 barang. Jadi lebih kelihatan tuh barang-barang apa aja yang ada di laci itu. Selain itu apalagi lebih mudah membuat keputusan. Contoh, ketika saya mau berangkat kerja, zaman dulu ketika bajunya masih banyak banget, itu mau berangkat kerja bingung celananya ini warnanya navy. Pakai bajunya wah ada yang kotak-kotak warna apa? Apa mau navy juga atau mau putih aja? Atau mau apa? Terus ntar jilbabnya warna apa? Lama banget mikir mau apa? Mau pakai baju aja. Atau kadang-kadang kita mau pergi sama Pak suami sama anak-anak. Nah, itu lebih ribet lagi, nyocokin sama bajunya mereka, gitu kan? Belum nyocokin antara baju sama jilbabnya kita. Aduh, drama deh kalau mau pergi. Dan udah gitu, suka keluar kata-kata, aduh mau pakai baju yang mana nih, nggak punya baju. Ya ampun, itu di depan mata baju banyak banget, jilbab banyak banget, celananya juga. Masih aja berani bilang nggak punya baju. Kalau udah kayak gitu, kelihatan banget kita nggak bersyukurnya kan? Kalau menjalankan gaya hidup minimalis lebih hemat nggak? Oh iya jelas, karena seorang minimalis setiap mau beli apapun pasti mikir beberapa kali. Barang ini penting nggak sih buat saya? Kira-kira di rumah ada nggak sih barang yang sejenis? Atau kira-kira kalau saya nggak beli barang ini berpengaruh nggak sih ke kehidupan saya? Hidup saya jadi susah nggak sih? Jadi sulit nggak sih? Gitu. Jadi otomatis itu ngaruh juga ke pengeluaran harian ataupun bulanan kita.
Teman-teman ada yang suka ngerasa kayak desperate nggak sih? Kayak ngerasa putus asa gitu kalau lagi beberes yang apa full gitu satu rumah gitu misalnya dalam waktu satu hari seharian gitu kan. Allah capek banget, kok nggak kelar-kelar dari tadi segini-gini aja, kapan selesainya gitu kan. Itu bisa dipastikan karena terlalu banyak barang. Percaya deh, seandainya barang kita itu udah sedikit, di rumah kita itu udah bener-bener hanya barang-barang yang kita butuhin aja, itu beberes akan lebih cepet, akan lebih mudah. Karena ya bisa dibayangkan gini aja deh ya sebagai gambaran gitu ya untuk teman-teman yang mungkin masih ngeblank gimana sih sebenarnya ngejalaninnya gitu. Gimana sih manfaatnya apa aja gitu kan. Contoh, kita punya meja ya di rumah. Di meja itu di atasnya ada kayak misalnya hiasan gitu ya, pajangan, ada foto-foto, ada souvenir-souvenir mungkin kita habis jalan-jalan dari mana kita beli gitu ya. Dari Bali, dari Lombok, dari Malaysia, misal dari maaf sebut merek. Atau ketika di meja itu hanya ada barang-barang yang kita butuhin aja. Katakanlah di situ ada apa ya misalnya foto keluarga kita. Terus misalnya ada apa lagi ya? Pokoknya sekiranya penting. Katakanlah meja di atasnya ada 10 barang dengan meja yang di atasnya hanya ada 3 barang, itu pasti otomatis kita akan lebih mudah membersihkan meja yang cuma ada 3 barang di atasnya. Ngegeser-gesernya lebih cepat, kita nggak perlu ribet harus nurunin barangnya dulu semua gitu ke lantai karena biar mejanya bisa dibersihin. Kalau 3 barang aja kan cuma digeser juga bisa selesai. Ya nggak kalah penting dari enaknya menjalankan gaya hidup minimalis atau manfaat menjalankan gaya hidup minimalis itu apa? Nah ini masih ada hubungannya sama yang tadi, lebih mudah gitu dan cepat membersihkan kan ya. Nah kalau udah cepat otomatis kita punya banyak waktu luang. Nah waktu luang ini bisa kita gunakan untuk hobi kita masing-masing. Kalau misalnya teman-teman suka masak, mungkin waktunya bisa teman-teman pakai untuk eksperimen di dapur. Kalau teman-teman sukanya misalnya menggambar atau melukis gitu ya. Karena hobi itu kan gak kenal umur ya, bukan mentang-mentang kita udah jadi emak-emak nih, udah jadi ibu rumah tangga, gak pantas lagi ngelukis, gak cocok lagi gambar-gambar atau bahkan sekedar mewarnai. Enggak, yang namanya hobi itu gak kenal umur, gak ada batasannya. Atau untuk teman-teman yang suka menulis kayak saya, bisa digunakan untuk menulis. Yang mau dengerin musik silakan. Atau mungkin sekedar untuk healing ya, penyembuhan diri atau refreshing ya, supaya pikiran itu nggak terlalu mumet, nggak terlalu butek gitu ya. Nah, jadi waktu kita yang kita punya di rumah itu mau berapa jam pun gitu, nggak habis cuma untuk ngurusin barang-barang yang ada di rumah. Entah itu ngurusin perawatannya, entah itu ngurusin kebersihannya. Nah, dari sekian banyak keseruan, manfaat dari menjalankan gaya hidup minimalis, teman-teman ada yang tertarik buat menjalankannya enggak? Atau kalau teman-teman ada yang sudah menjalankannya mungkin lebih lama dari saya, kira-kira ada manfaat lain apa yang membuat teman-teman itu wow, ternyata menjalankan gaya hidup minimalis itu amazing banget gitu ya. Silahkan komen di kolom komentar. Terima kasih. By the way teman-teman, ini kayaknya videonya udah kepanjangan ya. Terima kasih banyak ya untuk teman-teman yang udah mau dengerin saya curhat, saya cuap-cuap dari tadi. Semoga teman-teman gak bosen ya dan semoga ada manfaatnya untuk kita semua. Teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe bagi yang belum. Terima kasih dan saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.